Salam teman, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Adik-adik, puji Tuhan, kita sudah ada di minggu yang baru, di penghujung bulan Agustus. Dan kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini karena Tuhan yang memelihara kita. Amin. Nah, sebelum kita sekolah, sebelum kita melakukan semua aktivitas, contoh mengajak adik-adik, yuk kita ambil waktu yang khusus pagi hari ini 10 menit ke depan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik semua mengambil sikap yang hormat. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Dicipta Mulia. Kita nyanyi sama-sama dengan kesungguhan hati dalam sikap doa. Contoh mengajak adik-adik, yuk kita pujikan pujian ini. Mari kita katakan bersama-sama, Ku dicipta mulia. Ku dicipta mulia. Dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ayo katakan, ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Katakan dahsyat dan ajaib, dahsyat dan ajaib kejadianku. Sempurna karyamu Yesus. Oh, ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Kerinduanku, kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan beri kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya tolong semua kami, Cuantau Bram, bahkan semua adik-adik, sehingga kami mengerti firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada minggu yang lalu Cuantau Bram sudah mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang Ku dicipta mulia. Kenapa kita dicipta mulia? Karena kita punya kemampuan untuk membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Itu namanya moralitas. Kita diperlengkapi dengan yang namanya moral. Moralitas untuk membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, hari ini kita masih akan merenungkan tentang Ku dicipta mulia, kelanjutannya. Nah, adik-adik, memang ya kadangkala orang-orang sering sekali membilang kita ini lemah, kita ini tidak berguna, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang seringkali mengejek kita. Nah, memang sih ya, setiap orang itu kan mempunyai kelemahan dan juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa kita ini diciptakan Tuhan begitu mulia, begitu spesial. Kita diciptakan sangat berharga. Kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah.
Itu sebabnya Tuhan bilang di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, adik-adik bisa lihat di slide, Tuhan bilang begini, bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki, diciptakannya perempuan. Diciptakannya mereka menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini diciptakan seperti gambar dan rupa Allah loh adik-adik. Nah, adik-adik tahu enggak? Ketika Tuhan bilang begini, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata menciptakan yang dipakai di situ, itu artinya membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau adik-adik lihat papa dan mama di rumah buat kue misalnya, kan sudah ada bahannya, tinggal diolah. Nah, itu berbeda. Kalau Tuhan menciptakan kita dari semua yang tidak ada menjadi ada. Tuhan membuat kita dari tanah dan debu, kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, maka hiduplah manusia itu. Kita diciptakan spesial, mendapat hembusan langsung daripada Tuhan. Tapi selain itu, Alkitab bilang kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Artinya kita diciptakan hampir sama dengan Tuhan. Kita diberikan yang kemarin kita sudah belajar di hari Kamis, kita diberikan moralitas. Kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, atau apa yang jahat. Tetapi selain itu, kita diperlengkapi juga dengan yang namanya intelektualitas atau kemampuan untuk berpikir. Nah, adik-adik kalau belajar kan pasti berpikir. Adik-adik kalau mau mengerjakan sesuatu kan pasti berpikir. Nah, itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan. Makhluk ciptaan yang lain tidak memilikinya. Hewan-hewan, pohon-pohon, benda-benda di langit, segala sesuatunya tidak bisa berpikir. Hanya manusia yang bisa berpikir. Hanya manusia yang bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Dan yang ketiga adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan yang namanya spiritualitas. Yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Hewan-hewan, pohon-pohon tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Cuma manusia yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya kita sangat berharga, kita sangat spesial, kita sangat mulia diciptakan Tuhan. Adik-adik coba ambil cermin, terus lihat itu cermin. Adik-adik lihat siapa yang di depan cermin. Senyum sambil katakan, bilang aku berharga, aku diciptakan Tuhan sangat mulia. Nah, karena memang Tuhan menciptakan kita begitu mulia, itu sebabnya adik-adik kita harus bangga sama Tuhan. Kita harus bangga punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang menciptakan kita begitu spesial. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat, bisa berpikir dan juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga kita harus bangga pada diri kita sendiri. Kita tidak boleh merasa rendah diri. Kita tidak boleh menganggap diri kita ini tidak berarti, kita jelek, kita lemah. Kita tidak boleh berpikir yang jelek-jelek tentang diri kita, karena kita ini diciptakan sangat mulia. Oke adik-adik, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menciptakan kami sangat mulia. Karena Engkau menciptakan kami seperti gambar dan rupa-Mu. Oleh sebab itu, kami berjanji Tuhan Yesus, kami mau hidup memuliakan Tuhan. Karena kami adalah manusia makhluk ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Kami mau terus berjuang untuk memuliakan Tuhan sampai kami mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, renungan pada hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pada renungan esok hari dengan tema-tema yang menarik. Kiranya Tuhan Yesus menolong semua kita. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.